Ya, di tengah curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir dan mengakibatkan banjir kerap menggenangi sejumlah wilayah di Indonesia, tak terkecuali di ibu kota Jakarta. Lalu seperti apa prediksi cuaca ke depan dan bagaimana seharusnya pemerintah menanggulangi persoalan ini? Sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV, ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono Rahadi Prabowo, dan juga ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Prabowo. Selamat pagi. Kang Yayat, terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Oke, saya ke Pak Prabowo dulu. Ini mungkin perlu diluruskan lagi karena masih banyak masyarakat yang mengira bahwa ini adalah semua efek dari siklon tropis. Padahal inilah dampak tidak langsung, bukan karena siklon tropis melewati Indonesia seperti itu kan Pak? Bukan, kalau siklon tropis boleh dikata hampir tidak akan pernah masuk wilayah Indonesia. Hanya saja memang Indonesia ini diapit oleh dua area yang menjadi semacam breeding ground, tempat tumbuhnya siklon tropis. Satu di sebelah selatan wilayah Indonesia, ini Teluk Carpentaria, laut sebelah barat laut Australia. Ini merupakan tempat tumbuhnya siklon tropis. Dan ini waktunya biasanya pada bulan-bulan akhir tahun atau bulan-bulan awal tahun. Ketika matahari ada di belahan bumi selatan. Kemudian satu lagi breeding ground tempat tumbuhnya siklon tropis ini di sebelah utara Papua, sebelah timur Filipina. Ini pada bulan-bulan tengah tahun. Kembali bahwa posisi matahari ini juga menentukan istilahnya musim siklon tropis tumbuh. Jadi pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ini muncul siklon tropis di sebelah utara. Oke, nah mengutip pernyataan dari Bu Dwi Korita kemarin bahwa cuaca ekstrim ini di Indonesia selain tadi itu adalah di sini memang merupakan tempat breedingnya seperti itu siklon tropis karena posisi kita yang di ekuator, juga cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan lain-lain. BMKG juga itu sering sekali mengeluarkan peringatan akan adanya cuaca buruk, cuaca ekstrim. Tetapi kalau kita lihat ini sepertinya tidak bisa diantisipasi dengan baik atau tidak bisa ditanggulangi dengan baik atau seperti apa? Iya, memang kecenderungan frekuensi kejadian cuaca ekstrim ini kecenderungannya makin sering terjadi dengan kondisi isu yang besar kan perubahan iklim. Dari adanya pemanasan global kemudian menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini indikasi salah satu diantaranya makin seringnya terjadi cuaca-cuaca ekstrim meskipun durasinya mungkin pendek. Hujan sangat lebat 1,5 jam, 1 jam, sangat pendek. Namun dampaknya ini juga sangat kuat karena sesuatu yang terjadi pada skala waktu pendek intensitasnya pasti tinggi. Nah, yang akan direspon oleh permukaan ini, kondisi permukaan belum tentu selalu siap. Misalkan kita membuka air keran kecil dengan menuangkan air lewat ember, dampaknya akan beda, bekas tumpahannya akan beda. Ini juga sama kondisi cuaca seperti ini. Nah, BMKG sudah mencoba untuk menyiapkan informasi peringatan ini seawal mungkin dan juga dilakukan secara berlapis. Dalam artian pada periode 10 hari ke depan BMKG menyiapkan, kemudian diupdate dengan yang 7 hari ke depan, diupdate dengan 3 hari ke depan, bahkan harian. Pada kondisi tertentu bahkan 3 jam sebelum kejadian itu diupdate. Artinya informasi peringatan dini harusnya informasi peringatan dini sudah ada. Sudah, karena asumsi BMKG ketika kita memberi informasi peringatan dini jangka 10 harian, ini bisa dimanfaatkan untuk planning antisipasi. Ini bisa dimanfaatkan untuk planning. Saya langsung ke Kang Yayat. Ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk planning. Kita tidak bicara hanya ibu kota Jakarta, tetapi juga wilayah-wilayah lain atau daerah-daerah lain di Indonesia. Semua juga menerima informasi, tetapi tidak bisa memplanning. Ya, begini persoalannya. Ketika musim hujan, air melimpah itu hal yang normal. Dia menjadi tidak normal ketika bentang alamnya itu rusak. Ya, sebetulnya ada kapasitas sistem yang bisa menampung dan mengolah air. Nah, sekarang berapa besar tingkat kerusakan itu terjadi pada setiap wilayah. Kita ketahui ada berapa 26 das sungai di Jawa itu dasnya sudah sebagian kritis. Bayangkan ketika penampang airnya sudah kritis, rusak, kotanya rusak.
Nah, pemahaman tentang tingkat kekritisan di tiap wilayah itu harusnya diantisipasi dengan kesiapan. Misalnya tadi dikatakan bahwa berapa siklus hujan sekarang nih, kan kata Pak Mul tadi katakan semakin sering, semakin susah diprediksi, ekstrimnya lebih banyak. Nah, kalau misalnya setiap kota itu kan punya kemampuan bagaimana membangun sistem drainasenya dengan Ki berapa? 10 tahun, 25 tahun, atau 100 tahun. Itu berarti sistem drainase kita bisa mengantisipasi hujan yang bisa diprediksi. Dan itu harusnya merupakan standar tata kota yang harusnya dimiliki oleh setiap wilayah. Sekarang bagaimana perencanaan kotanya, bagaimana perubahan tata ruangnya. Jadi implikasi kerusakan itu makin rusak kotanya, makin rusak wilayah, yang makin kritis persoalannya. Makin tinggi juga banjirnya. Banjirnya. Jadi pertanyaannya kan gini, ketika BMKG ngasih informasi, nah pertanyaannya, kelembagaan mana yang bertanggung jawab di bawah di daerah? Apakah kepada Badan Penanggulangan Bencananya? Apakah sumber daya airnya? Itu kan banyak, masing-masing punya tugas fokus sendiri-sendiri. Nah, bagaimana fungsi misalnya ada satuan unit, misalnya apakah Satker, Badan Koordinasi? Nah, yang menjadi persoalan, informasi yang baik ini ketika diturunkan ke tingkat wilayah, siapa kelembagaan yang bertanggung jawab? Misalnya contoh, early warning systemnya. Kita ribut kemarin TOA dan sebagainya, itu oke lah, lupakan. Sekarang bagaimana persoalan di setiap seluruh wilayah Indonesia itu, pada wilayah-wilayah dengan tingkat kekritisan yang paling parah dan dipengaruhi oleh ekstrim curah hujan yang terus berubah, harusnya makin memperkuat. Karena apa? Fungsi kelembagaan itu menanamkan pelembagaan, nilai-nilai. Jadi masyarakat sadar, sementara nih penanganan kita, pendekatan struktur semua. Nah sementara kalau dikatakan bahwa banjir itu datangnya tiba-tiba ataupun tidak bisa diprediksi, itu sebenarnya bisa terbantahkan dengan adanya peringatan dini. Walaupun tidak bisa memprediksi berapa tinggi dan kapan datangnya. Mbak Mia, sebetulnya gini, sebetulnya teman-teman BMKG itu sudah punya data lengkap, bahkan bisa menginformasi kapan hujan turun, jam berapa Pak ya, di mana lokasinya. Pertanyaannya, kalau BMKG itu nelpon ke daerah, halo, siapa yang nerima? Kemudian bagaimana menggerakkan organisasi, menyiapkan itu. Jadi ibaratnya ilmu langitnya sudah canggih, ilmu di daratnya belum. Nah ini ilmu daratnya, kita bicara soal ilmu daratnya nanti dan seperti apa semua implementasi ilmu daratnya. Ini kita akan bahas di segmen berikutnya, Kang Yayat dan juga Pak Prabowo. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jadi air yang ada di sini kalau Anda lihat itu tidak banyak sampah. Artinya itu air lokal. Dan karena air lokal tidak bergolak, jumlahnya memang cukup besar karena itu sampai pada siaga 1 itu kan air kiriman. Sampai air lokal dan sampai siaga 1 artinya jumlahnya cukup banyak. Nah, sekarang kita konsentrasi pada penanggulangan bencana di masyarakat. Jadi konsentrasi kita ke sana, semua sumber daya kita lakukan, kita siapkan untuk terjun. Semua kegiatan Pemprov difokuskan ke lapangan. Pertemuan, rapat, semua batal, semuanya turun ke lapangan. Pak, sejak tahun baru sampai hari ini tercatat sudah ada hampir 5 kali banjir yang cukup besar untuk hari ini. Sekarang kita konsentrasi pada penanganan, karena cuaca seperti ini akan masih terjadi beberapa waktu ke depan. Ramalan BMKG sejak bulan Desember sudah mengatakan bahwa sampai dengan Maret kita diperkirakan masih menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Jadi saat ini kita berhadapan dengan kondisi banjir, kita fokus di sana. Ya, pemirsa, kita kembali membahas banjir kembali terjadi. Nah, ini apa yang harus dibenahi sekarang? Kita bicara soal solusi. Tadi di segmen sebelumnya Kang Yayat itu menarik mengatakan bahwa ini jangan sampai ilmu di langit yang memprediksi canggih yang dilakukan oleh BMKG ini, terus kemudian ilmu di daratnya ini tidak cukup canggih seperti itu. Kita misalnya ngambil contoh kasus ibu kota lah, ibu kota Jakarta ini kan berkali-kali. Bisa dikatakan apa sebenarnya yang harus kita benahi di sini? Pertama begini, kita tahu audit dulu lah drainasenya, kan Pak Menteri PU tadi kemarin PUPR juga mengatakan ini masalah drainase. Master plan-nya sudah ada, Master Plan 73, Master Plan 2017 yang sudah ada rencana key existing dan key design untuk meningkatkan. Artinya apa? Langkah itu untuk mengurangi tingkat risiko. Banjirnya tidak bisa dihindarkan, tetapi risikonya dalam konteks jumlah RW yang kena,
wilayah yang bisa dikurangin, yang terdampak, itu kan menjadi bagian dari skenario mitigasi bencananya. Oke. Jadi skenario sistem master plan perencanaan kota adalah bagian. Jadi kita bicara soal strukturnya ya? Iya, strukturnya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks memitigasi persoalan potensi bencana yang terjadi. Oke, nah Pemprov otomatis itu ada di atas dimanapun, tidak hanya di ibu kota tapi Iya, juga di seluruh di seluruh Indonesia. Seluruh Tetapi Indonesia. juga adalah yang bagaimana dengan wali kota, bagaimana dengan bupati ataupun juga Iya, camat sampai dengan tingkat daerah. ataupun unsur terkecil. Ya, pertama begini, kita ketahui kemarin Januari itu berapa? Banten, Lebak, Bogor kena, Bekasi kena, Jakarta kena. Artinya apa? Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Informasi cuaca yang begitu besar kemudian turun dalam satu daerah, kemudian terjadi bencana. Pertanyaannya, kita kembalikan kepada perangkat kelembagaan di daerah. Apakah persoalan cuaca dengan ekstrim seperti ini merubah nggak struktur kelembagaannya, menjadikan program prioritas atau tidak? Oke, nah BMKG ada nggak sih Pak yang bisa dilakukan agar BMKG kan tugasnya adalah menginformasikan, memberikan iya. seperti apa prediksi ataupun juga gambaran lah Iya. untuk kondisi cuaca. Tetapi juga untuk memastikan jangan sampai ini pun juga tidak dipergunakan dengan baik seperti itu. Ya, dari sisi BMKG pertama kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mendiseminasikan informasi ini. Bahkan sering juga kita dalam tanda kutip ikut turun ke lapangan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mensosialisasikan, entah itu dengan misalkan kelompok tani, dengan kelompok pencinta sungai, kemudian kelompok pendaki gunung untuk mensosialisasikan kondisi-kondisi potensi-potensi kondisi cuaca ekstrim. Di daerah mana akan terjadi atau apa-apa yang mungkin dilakukan. Dan yang kita miliki saat ini di Indonesia juga sudah tergolong paling canggih untuk dari sisi teknologi. Iya, karena dari sisi meteorologi sebetulnya kita kan merupakan jaringan internasional. Hampir setiap negara atau boleh dikata setiap negara punya kantor BMKG. Dan itu harus punya standar yang sama. Oke. Baik Jepang, Amerika, Eropa, Indonesia juga termasuk. Dari sisi perolehan data, dari sisi penggunaan alat dan juga metode, semuanya dimintakan untuk punya standar yang sama. Jadi kita tidak ketinggalan kalau dalam soal ilmu langit lagi-lagi. Betul, Kita itu. perbandinganlah di beberapa negara maju. Begitu ada informasi lengkap cuaca. Jadi orang sebetulnya cuaca itu adalah kebutuhan informasi yang sangat penting bagi kegiatan harian. Hari ini hujan, itu ternyata struktur informasi itu mempengaruhi perilaku. Semua orang bawa payung. Ya, dari struktur kemudian menjadi ke kultur. Jadi Betul. membangun kultur tadi dikatakan oleh Pak Muli. Kan bagaimana dari struktur ini membangun kultur? Artinya apa? Pelembagaannya kuat, kulturnya terbangun. Jadi tidak hanya berkeluh kesah ya kan? Ya. Nah disinilah sebetulnya informasi itu harus didukung dengan penguatan kelembagaan di daerah. Pasti keluhannya di daerah satu, anggaran. Nah sekarang bagaimana? Mungkin bisa intervensi lah bantuan pemerintah pusat khususnya pada saat musim penghujan. Oke. Atau pada saat potensi bencana itu bisa terjadi. Gitu. Nah, tapi juga yang menarik adalah ketika kita bicara soal masalah-masalah yang timbul ketika musim penghujan, ini sebenarnya tidak bisa ketika kita selesaikan baru di musim penghujannya. Nggak bisa. Nggak bisa, karena sebetulnya menangani permasalahan banjir di musim hujan itu sifatnya reaktif. Untuk yang sifatnya antisipasi atau mitigasi, sebetulnya pada saat musim kemarau, baik itu misalkan membangun dam, membangun kolam retensi, membersihkan gorong-gorong, kemudian mengatur siapa tugas siapa, itu pada saat paling tidak ada waktu. Ada waktu, Ada oke. waktu. Di sisi lain kita memanfaatkan ketika hujan turun, kemudian strukturnya sudah siap, kita bisa menyimpan air yang turun pada saat musim hujan dengan struktur yang kita bangun di musim kemarau ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kultur juga mempengaruhi, karena misalkan kebiasaan membuang sampah ya yang sifatnya sederhana. Ataupun juga membangun rumah di wilayah-wilayah yang Bantaran, rawan misalnya. longsor. Iya. Karena kita bicara soal bencana hidrometeorologi itu tidak Betul. hanya banjir, tetapi juga ada tanah longsor di situ. Bisa, ya bisa kayak itu. Nah ini juga mempengaruhi juga. Oke. Karena kalau misalkan kulturnya juga tidak terbangun dengan baik, tidak tertata dengan baik, ini bisa merusak kembali ke struktur yang sudah dibangun dan ditata.
Dan Sehingga lagi-lagi tadi, informasi macet dan kita bisa sebagainya. memprediksi secara mungkin hampir akurat seperti itu, tetapi informasi ini tidak akan jadi apa-apa dan masyarakat pun juga akan kembali Iya. lagi-lagi menjadi korban. Nah, menurut saya informasi yang baik itu kan artinya harus memperbaiki program kerja Iya. di daerah, sumber daya airnya. Misalnya contoh, Dan jelas siapa yang bertanggung jawab, bertanggung jawab. siapa yang Misalnya harusnya. intensitas hujan ekstrimnya makin tinggi. Oh, ternyata kapasitas drainase kita sudah tidak mampu mendukung. Itu jadi program prioritas. Karena di daerah pun kadang-kadang ya prioritasnya kiri dan kanan. Nah, kalau ini menjadi persoalan besar, maka mau tidak mau rencana kerja pemerintah daerah pun itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan bencana. Oke. Seperti mohon maaf ya, kalau di Jakarta itu banjir macet adalah sudah menjadi politik kebijakan kota. Kalau banjir tidak diatasi, Anda nggak sukses gitu kan. Itu dia, Nah, itu parameter yang paling mudah parameter untuk kan. Artinya kalau itu dilihat menjadi oleh sebuah masyarakat. prioritas, perbaiki sistemnya, jadi ketahui berapa Oke. dari BKMKB cuaca yang akan Baik. hujanin, saya sudah siap. Nah, kalau misalnya ibu kota misalnya nih, ibu kota Jakarta banjir-banjir terus, apakah ini memang menjadi pertanda bahwa kita harus pindah ibu kota yang baru? Dan ini juga bisa menjadi pelajaran Nah, gitu, ketika mohon maaf. membangun ibu kota yang baru Nah, nanti. ibu kota yang baru gitu. Apakah sistem gini. drainasenya dan lain-lain juga ibu kota lebih yang baik? baru itu antisipasi key-nya berapa? 100 tahun. Kalau 100 tahun terjadi bencana itu berapa ketinggian muka air? 17 meter. Pasang laut kemungkinan 3 meter, 20 meter. Artinya apa? Amankan dulu daerah-daerah yang kemungkinan Yang pastinya kena 20 meter itu untuk membangun di daerah yang aman. Oke, jadi jadi pertanyaan di DKI pun harus demikian atau di kota-kota lain. Hei, hati-hati, membangun itu harus di daerah yang aman bebas dari banjir. Oke. Jangan percaya sama ada yang menjual rumah bebas banjir. Nah, itu Banjirnya dia. bebas kemana-mana. yang paling pasti adalah pembangunan di atas itu juga sebenarnya Iya. jangan sampai melupakan bahwa yang di bawah ini akan nanti berpotensi juga menimbulkan masalah di kemudian hari. Bisa, Misalnya iya. banjir. Terima kasih Kang Yayat, Baik, terima kasih sama-sama. juga Pak Prabowo sudah hadir Baik. bersama kami di Metro Pagi Prime Time.